setiap orang mungkin persepsinya berbeda-beda ya. Tapi kalau ingin mengabdi, ingin memberikan sebagian hidupnya untuk orang lain itu tidak harus menunggu kaya. Berarti buah anggur ini adalah buah yang mulia, buah para raja-raja, buah para nabi. Ya, karena ada di kitab-kitab, ada kitab-kitab suci. Nah, kami berpendapat kalau kita bisa memuliakan pohon anggur, insya Allah kemuliaan pohon anggur itu juga bisa kita terima sebagai kemuliaan yang dari Allah. Nah, ini kita sudah melihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto dan di sebelah saya itu Mas Risat Tabatala. Kami adalah pemilik Kung Anggur. Posisi kami ada di Bintaro dan di Blitar. Nah, di Blitar ini di tanah keluarga di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Jatinem, Kabupaten Blitar. Kami menanam anggur akibat dari adanya pandemi. Tepatnya 11 Juni 2021. Akibat pandemi, tidak ada pekerjaan yang kita bisa kerjakan, sehingga kita ngulik-ngulik YouTube, ketemulah soal anggur dan bisnis yang lain. Nah, akhirnya kami tertarik, kami menanam anggur di Bintaro. Itu konsepnya urban farming. Terus kemudian kita kembangkan beberapa bulan kemudian, mengingat di Blitar ini ada tanah keluarga seluas kurang lebih 3 hektar ya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Blitar ini. Nah, tujuan kami juga untuk menanam anggur ini, pertama kita akan mengembangkan agrobisnis yang terintegrasi. Jadi ada tanaman anggur nantinya, ada domba dan kambing, ada ikan, khususnya nanti ikan nila ya. Nah, kemudian apa yang dihasilkan ini nanti terintegrasi. Misalnya daun-daun anggur ini bisa jadi makanan kambing dan domba. Kemudian kotorannya bisa jadi pupuk. Ya, terus perputaran dari air yang ada di kolam ikan bisa untuk penyiraman. Kurang lebihnya itu secara umum. Nah, kemudian kami menanam anggur di Blitar ini tanggal 22 Oktober tahun 2021. Jadi 3 bulan setelah kami nanam di Bintaro, kami nanam di sini bersama dengan Hari Santri ya. Tujuan kami kalau di pondok ini, karena kita banyak santri, harapan kami ini bisa menjadi tambahan keterampilan, tambahan pembelajaran buat para santri kami, sehingga nanti pada saat santri kami selesai mondok di sini, di samping punya bekal ilmu agama, juga mempunyai bekal ilmu-ilmu yang sifatnya keterampilan, yang bisa membantu menciptakan daya saingnya pada saat dia kembali di masyarakat. Di satu sisi, hasil yang diharapkan nanti dikembangkan di sini juga bisa membantu kemandirian pondok. Artinya biaya-biaya operasional yang ada di pondok ini kan cukup besar. Nah, sementara kondisi santri kami kan memang harus banyak kami bantu. Nanti dari hasil yang kita kembangkan di sini, mudah-mudahan bisa sangat membantu biaya operasional yang ada di pondok. Di satu sisi kami juga mimpi setelah menggeluti anggur sekian lama, kami juga tertarik, ternyata potensinya luar biasa karena memang buah anggur ini ternyata semacam buah yang bukan endemi di Indonesia, ini kan endeminya di subtropis. Jadi sementara ini yang kita makan ini di Indonesia itu adalah 100% dari impor. Jadi teman-teman senior kami yang mendahului kami mengenai bisnis budidaya anggur ini dimulai tahun 2011-2012, kami kan baru ya mengembangkan budidaya anggur ini. Nah, ternyata setelah kita kaji, wah ini luar biasa. Dan import anggur itu nilainya sekarang ini lebih dari 7 triliun. Bahkan untuk mendalami bahwa ini potensi, benar nggak ini potensi. Nah, kami berkesempatan untuk belajar di Thailand bersama Mas Risat juga dan tim kami ya. Kenapa kami belajar ke Thailand? Karena Thailand lebih dulu dari kami. Artinya tanaman anggur ini kan endemis negara subtropis. Nah, Thailand kan hampir sama dengan Indonesia, tropis kan, 2 musim. Iklimnya mendekati lah. Ya, iklimnya mendekati, ya kan. Nah, dia sudah belajar
Kalau kita belajar ke negara yang subtropis, kan kita adaptasinya kan terlalu jauh dan terlalu lama, ya kan? Nah, maka kita belajar aja, ya copy paste lah dengan Thailand. Ya kita modifikasi sesuai dengan ini. Ya alhamdulillah mereka menerima dan kita diterima di kebun milik kerajaan, kebun milik Kementerian Pertanian Thailand dan masyarakat ya. Termasuk SOP yang kita kembangkan pun kita mengadopsi dari SOP-nya mereka ya. Nah mereka juga sudah belajar di Jepang sekian lama. Jadi daripada kita susah-susah ya. Meskipun akhirnya kami bersama-sama Mr. Purwareja sama Bu Badaria bulan September lalu kami berkesempatan untuk belajar di Jepang untuk pengembangan anggur. Kita 6 kebun ya. Dan masing-masing kebun itu mempunyai kekhususan atau keistimewaan masing-masing. Kebutuhan masyarakat makan anggur di Indonesia sekarang ini kurang lebih sekitar 125.000 ton setahun. Nanti tahun 2030 diproyeksikan itu 350.000 ton. Kalau seandainya 1 hektar itu 20 ton, itu kita memerlukan berapa ribu hektar untuk kita tanamin anggur. Oleh karena itu pemerintah diskusi dengan kami, dengan Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia, ASPAI, ya, mencetuskan untuk substitusi impor di tahun 2030. Nah, di sini tercetusnya waktu itu Pak Wamen sama Pak Dirjen Hortikultura mencetuskan bersama Bupati Blitar ya, tanggal 11 Desember 2023 yang lalu. Artinya pemerintah dan masyarakat penggiat anggur Indonesia, ASPAI ya, itu berkomitmen untuk substitusi buah anggur impor 20% dari kebutuhan masyarakat. Artinya kita harus menyiapkan sekitar 60.000 ton setahun. Itu berarti kita harus menanam anggur lebih banyak lagi di Indonesia. Dan itu saya yakin, itu prospeknya ya, gitu. Mungkin dari pemerintahan sekarang kan salah satu tema yang sering digaungkan kan swasembada pangan. Ya, benar. Jadi kami harap apa yang inisiasi yang kita jalankan bersama teman-teman ya tentunya itu bisa sedikit banyak mendukung salah satu inisiatif yang sedang digalakan oleh pemerintah. Ya. Nah, salah satu wujud nyata kami ya untuk mendukung itu kami sedang mendaftarkan 4 varietas. Sehingga 4 varietas ini bisa menjadi produk nasional yang bisa diedarkan dan bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Nanti ada 4 varietas, ada varietas Jatinoman, ada Bukhori, ada Takripan, sama ada Gurdisom. Nama-nama ini tidak terlepas dari sejarah di pondok pesantren ini. Jadi Jatinom karena desa ini kan dari Jatinom. Takripan itu salah satu kitab yang dibahas oleh sejak kakek buyut kami, kakek sama ayahanda kami ini 150 tahun yang lalu. 150 tahun yang lalu. Terus yang kedua Gurdisom, kakek buyut kami namanya Imam Bukhori, yaitu kalau zaman dulu orang ada stempelnya. Setiap surat itu dikasih stempel. Nah, stempel kakek buyut kami namanya Gurdisom. Guru Ngaji Desa Jatinom, disingkat Gurdisom. Dan kita dapatnya pun dari Belanda ini. Manuskripnya itu dari Belanda. Terus yang ketiga Bukhari, ya itu sesuai dengan Mbah Buyut kami untuk apresiasi ya kita buat Bukhari. Ini yang ngasih nama adik kami yang mengasuh pondok pesantren di sini. Gus Bobi ya? Gus Bobi, iya gitu. Saya latar belakang saya tidak pondok pesantren, saya di sekolah umum. Saya alumni Universitas Brawijaya Malang ya, dan kebetulan fakultasnya juga fakultas hukum, bukan pertanian. Bukan pertanian. Jadi kalau teman-teman bercandanya sarjana humor katanya. Jadi itu terus kemudian menarik ya. Awalnya saya bekerja di satu perusahaan yang cukup besar, kemudian saya keluar, kemudian kita tertarik karena pandemi kok ke agribisnis. Nah, kita pilih-pilih agribisnis sampai ini. Ternyata jatuhnya di anggur. Kemudian nanti kita kembangkan kambing dan domba sama ikan. Nah, itu kita coba terintegrasi. Ya, kita kembali ke alam. Kebetulan basicnya kita itu di pondok pesantren, kita punya santri. Mudah-mudahan yang kita kembangkan ini bisa menjadi tempat latihan mereka. Idealisme kita di situ. Kalau santri di sini hanya mondok, nah sekarang mondok plus bertani, plus berternak, plus mengembangkan perikanan. Itu tujuan kami. Di samping hasilnya pun bisa untuk memaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan di pondok pesantren. Jadi kita tidak tergantung pembiayaan ini kepada pihak lain.
kenapa tidak fokus untuk membangun dan mengembangkan pondok pesantrennya secara pengajaran? Iya, Gitu ya. Ini menarik juga. Menarik. Jadi kami di keluarga itu bagi tugas. Karena nggak semua bisa ngaji. Ya, karena semuanya nggak bisa ngaji. Nah, kebetulan saya dan Mas Irsad, sama adiknya Mas Irsad juga, itu difokuskan untuk infrastruktur ya dan bisnis, pengembangan bisnis untuk meningkatkan kemandirian pondok pesantren. Nah, adik kami yang namanya Gus Bobi dan istri saya, ini memang latar belakangnya pondok pesantren. Jadi soal kurikulum pondok pesantren, Kitab-kitab dan sebagainya, seleksi guru dan sebagainya, urusan beliau. Jadi itu wilayahnya, kita udah bagi tugas ya. Bagi tugas. Itu wilayah beliau, ya kan. Tetap kita bangun ini dalam bertahap, kita juga membangun sarana prasarana proses belajar mengajar di pondok pesantren. Nah, terus kemudian kami juga berproses untuk pengembangan sarana prasarana penunjangnya. Antara lain nanti ada kebun anggur, kemudian nanti ada ternak kambing domba, perikanan. Terus nanti ada pusat perbelanjaan juga ya, jadi semacam toko-toko kelontong kebutuhan masyarakat setempat maupun kebutuhan para santri. Itu nanti kita kembangkan. Tujuannya kita benar-benar untuk pelatihan para santri kami, terus kemudian nanti hasilnya bisa untuk membantu operasional kegiatan di pondok pesantren ini kan cukup besar. Jadi kegiatan pendidikan itu kan luar biasa. Sementara kita tahu kalau kita mengandalkan dari SPP aja nggak mungkin cukup. Nah, sementara ini yang membantu adalah dari saweran keluarga semua. Nah, kita berpikir masing-masing keluarga dari keluarga besar kami kan punya tanggung jawab masing-masing. Makanya yang kita kembangkan, pesantren ini punya sumber daya, ada tanah, ada lingkungan yang luar biasa dekat sungai dan sumber air luar biasa. Ini yang kita manfaatkan. Kita memanfaatkan apa yang ada, Mas. Ada yang ada. Karena kebetulan ya lahannya cukup besar, 2,7 hektar. Plus kita juga ada lahan juga di luar area pesantren. Ya kenapa enggak yang itu yang kita manfaatkan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ya DNA masyarakat di sini kan salah satunya pertanian ya. Ya udah, jadi itu yang kita coba gali, Mas. Meskipun kita basicnya pertanian, peternakan, tapi kita berkonsep. Konsepnya pertama, kita kan semuanya itu kembali, apalagi kalau kita ingin mengembangkan ini secara masif ya. Kalau tidak ada hasil, ngapain kita kembangkan? Nah, karena ini potensi hasilnya luar biasa, termasuk nanti kambing dan domba ya, maka kita kembangkan. Jadi tidak hanya untuk kami, juga bisa menjadi percontohan, bisa menjadi referensi buat masyarakat untuk meniru. Intinya gitu. Jadi kita memberikan kesempatan ya. Seperti ini nanti juga kita tidak hanya cukup mengembangkan di wilayah pondok pesantren, kita juga mengembangkan di luar wilayah pondok pesantren. Dengan membuat konsep-konsep kebun yang agrowisata petik buah dan seterusnya. Itu mimpi kami ke depan. Saya pikir visi misi dari pondok ini di bidang pendidikan serta visi misi Kung Anggur ya itu bisa berkolaborasi sih dan bisa saling mutual ya. Jadi contohnya bukan salah satu ya, ada beberapa santri kami yang sudah sempat kita magangkan di Thailand ya selama 1 bulan lebih, ada 2 orang. Nah dari situ selain dia belajar mengenai budidaya anggur di Thailand, tapi di sisi lain dia juga bisa menyebarkan nilai-nilai yang dipercaya oleh pesantren ini gitu. Jadi saya pikir kesempatan itu tidak akan datang jika kita nggak belajar anggur ya gitu. Jadi saya pikir ini adalah simbiosis mutualisme ya antara kegiatan pendidikan dan kegiatan produktif di budidaya anggur ini gitu. Termasuk membuka wawasan ya Mas. Wawasan kan akhirnya yang tadinya mungkin di lingkup Blitar lah di sini ya kan, dia sudah sekarang minimal, saya akan menjadi ini. Iya kan. Ya di luar itu juga kan santri-santri sekarang sudah mulai sering ya untuk mengantar pesanan bibit anggur ke daerah-daerah lain. Jadi dia bisa melihat dunia dengan lebih luas lah. Bahkan tadi ya ke Thailand segala macam. Dan setiap kali kita pulang dari daerah lain yang kita belajar di Jepang, kita juga ceritakan ke mereka juga petani-petani di sana tuh hidupnya juga sangat layak ya, sangat layak sekali ya. Dan di atas rata-rata di atas rata-rata gitu. Kita bisa lihat dari propertinya mereka, dari kendaraan mereka gitu ya, rumah. Terus resto-resto yang dia punya, toko-toko yang menyampaikan bagus ya. Iya, bukan berarti harus yang besar, yang masif gitu, padahal dari skala rumahan aja kan banyak kebun-kebun di sana mungkin hanya cuman 0,5 hektar, bukan yang lahannya masif gitu ya. Tapi mereka bisa mengemas dengan baik, packaging mereka bagus. Nah, dari situ harapannya sih kita bisa ada yang bisa kita tiru ya dari situ ya. Minimal kita sudah punya gambaran. Ke depan itu akan kita seperti apa kebun anggur di Indonesia. Dan itu bisa kita tularkan ke teman-teman lain.
Kalau santri, semua yang bergerak di Kung Anggur saat ini ada 8 orang. Tapi ada beberapa santri yang sudah pengkaderan ya. Kita kader. Udah kader, ini ada 4 orang di bawahnya lagi. Nanti begitu dia lulus ya pengabdian di sini, sekaligus kita minta untuk bisa kuliah ya. Betul. Kuliah, sehingga bekal akademisnya pun kita kembangkan, ya keterampilannya juga kita kembangkan. Termasuk tadi yang disampaikan ke Mas Rizat itu tidak nganggur. Kita juga magangkan para santri senior ya ke Jogja untuk khusus belajar domba dan kambing selama 1 bulan juga. Ya, di 78 Farm, Mas Bayu 78 Farm Jogja. Termasuk kita juga belajar dengan Garum Pam untuk mengembangkan ini. Ya ini memang kita bertahap. Pertama kita fokus di anggur, nanti sekarang sudah mulai belajar di pengembangan domba dan kambing. Karena seiring dengan berjalanan waktu kan pengelolaan budidaya anggur ini kan menghasilkan limbah berupa daun yang cukup banyak, Mas. Jadi kita pikir mubazir kalau selama ini limbah hanya kita buang begitu saja gitu. Dari situ kita pikir bagaimana kita bisa ngolah biar ada nilai tambahnya lah gitu. Dari yang awalnya daun hanya kita buang atau mungkin tahapan yang lebih baik kita jadikan kompos. Cuman kan untuk nilai yang lebih baik, wah kalau kita jadikan pakan untuk ternak kan lebih baik gitu. Apalagi kan kita juga dengan jumlah populasi pohon yang luar biasa, kita butuh pupuk kandang kan juga luar biasa kan. Nah dari situ kita pikir wah ini kayaknya kita coba kelola ternak domba aja, meskipun dengan skala yang masih terbatas ya, baru mungkin sekitar 30 ekor gitu ya. Tapi alhamdulillah minimal masalah soal limbah kita udah teratasi dan kebutuhan kita akan kohe kotoran hewan kita udah terpenuhi. Kita nggak beli lagi kohe ya. Jadi ongkos produksi kita bisa ditekan. Gitu. Kurang lebih gitu. Kami sampai saat ini sudah memiliki 187 varietas dari 17 negara. Nah, yang sudah dari sekian itu, ada beberapa varietas yang sudah berhasil kami buahkan, sekitar 120-an varietas ya. Kemudian sebagian varietas pernah kita buahkan beberapa kali, kita diskusikan dengan tim ya. Oh ini kita parkir, tidak kita kembangkan. Jadi ada beberapa varietas, nanti bisa kita lihat ya. Salah satu contohnya ada varietas dari Jepang namanya Samurai, terus ada varietas dari India, terus kemudian ada varietas dari Amerika, New York Muscat misalnya. Jadi kajian kami ada kajian teknis budidaya, ada kajian ekonomisnya. Kalau kedua-dua ini nggak ketemu, ngapain kita lanjutkan? Jadi kita parkir lah. Ya, tapi minimal kita punya pengalaman. Nah, tapi kita udah pengalaman, jadi bukan katanya lagi. Nah sampai saat ini kalau ada yang, meskipun kami baru 3 tahun ya mengembangkan anggur, tapi kalau ada teman-teman yang akan membangun kebun anggur skala agrobisnis misalnya, maupun skala hobi, kita sudah bisa mereferensikan varietas-varietas apa yang perlu ditanam. Kalau varietas ini yang sekarang banyak beredar di Indonesia untuk anggur meja atau table grape ini, atau anggur konsumsi ini, itu ada dari Ukraina, ada dari Jepang, Amerika, Italia, Korea, India, Cina ya, beberapa negara Prancis, Jerman, Italia ya. Nah ini kalau saya lihat sebagian besar yang ditanam itu kebanyakan dari Ukraina. Bagus-bagus Ukraina, tapi untuk skala nanti produksi itu lebih bagus nanti kita tanam varietas-varietas yang dari Jepang. Dia harganya premium, ya kan, punya ciri khas, tidak hanya manis, tapi juga beraroma. Ya, itu pasar di luar itu lebih tertarik. Tapi kalau untuk pemula itu varietas-varietas dari Ukraina itu nggak apa-apa untuk proses pembelajaran. Dan dari Ukraina ini kalau untuk skala hobi, skala uji coba itu bagus. Lebih mudah dalam perawatan juga. Perawatan. Nah, nanti kalau udah advance mau mengembangkan lebih luas, nah ini kita harus pilih nih. Oh yang dari Amerika, Jepang, nah itu perlu dipertimbangkan. Salah satunya yang kita daftarkan di pemerintah yaitu Jatinoman. Nah itu nanti bisa para pemirsa ya kalau mau mengembangkan ini, salah satu varietas yang kita rekomendasikan, dan dia adalah kakek buyut dari varietas Saint Muscat. Jatinoman ini ada nama aslinya ya, terus kemudian dikembangkan dengan Muscat Alexandria dan beberapa varietas lagi. Nah, timbullah yang namanya Saint Muscat. Bahkan kita ke Jepang kemarin ada generasi terbaru dari Saint Muscat ya. Namanya kalau di Jepang istilahnya Muscat Satin atau Muscat 13. Di Jepang sendiri ini belum banyak ditanam ya, Mas Rizat ya. Nah, di Indonesia pertama kali membawa Muscat Satin itu kami. Bahkan banyak penggiat anggur pun dengar namanya aja belum. Apalagi merasakan buahnya, kami sudah. Dan itu cukup bagus ya, Mas Rizat ya. Jadi cukup besar, manis dan ada aromanya. Aroma. Dan harga secara visual juga visual cantik. Menarik.
rasanya juga menarik, pokoknya semuanya menarik ya. Bahkan kalau kita kurskan itu satu buah di Jepang saat ini itu antara 40 sampai 50 ribu. 50 ribu rupiah. Satu buah. Satu putaran. Ini tadi yang Jatinoman. Ini nanti rencananya, ini kita tanam baru tanggal 18 Juni. Nanti ini sekitar akhir Desember kita buahkan. Ini sistem para-para dengan konsep duri, ikan ya. Terus ini konsep teralis dengan konsep vertikal ya, model vertikal. Ini ada 18 pohon. Nanti Desember sudah kita buahkan untuk menyambut Lebaran. Jadi kami ini meskipun baru belajar tapi insya Allah unik. Anggur ini ya, di Indonesia ini yang tadinya kalau di negara aslinya kan pada musim panas dia panennya. Panen setahun sekali. Di sini mau kita panen kapan aja, wah kita udah bisa atur waktunya. Kelebihannya di situ. Sebenarnya ini ya, justru malah ke strategi marketing kita ya. Kita ingin setting kita panen kapan. Sedangkan khusus untuk kondisi kami, biasanya banyak itu ketika musim Lebaran. Nanti dari situ kita tinggal tarik mundur, Mas. Kan kita udah tahu nih, masing-masing varietas kita perlu berapa lama untuk pembuahan. Jadi ketika tadi katanya Pak Heri kita mau menargetkan di Lebaran, bisa. Ya berarti persiapannya udah dari sekarang nih, 4-5 bulan, 6 bulan, nah itu kita udah mulai persiapan dari sekarang gitu. Terus yang kedua dari sisi lokasi kita juga bisa atur, Mas. Jadi nanti bulan 1 sampai bulan 3 misalkan kita panen di sektor A gitu ya, di area A, nanti bulan 3, 4, 5 di area berikutnya, jadi nanti ke depannya kita harap sepanjang tahun itu kita bisa panen gitu. Jadi memang mungkin dari segi volumenya lebih baik di musim-musim liburan, tapi di luar itu pun kita tetap ada alokasi untuk panen gitu. Susahnya, ini kan bukan tanaman endemi Indonesia. Ini kan tanaman baru di Indonesia. Kita memang ada anggur di Buleleng, Probolinggo, ya, di Palu misalnya. Ini kan sejarahnya kan dibawa dari Belanda dulu. Portugal juga ya? Portugal, ya kan. Nah, itu yang sekarang ada namanya Probolinggo Biru, Kediri Kuning, kemudian ada Prabu Bestari, ada terakhir Ian Etes. Nah, itu varietas-varietas yang lama. Karena dia sudah lama di Indonesia, sudah beradaptasi, malah sekarang menjadi rootstock, batang bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kan kita sambung. Ini batang bawahnya ini ada rootstock dari luar juga, tapi ada yang kita sebut lokal. Sebenarnya dari luar juga, tapi karena sudah ratusan tahun dia 1800-an mbak ke sini, dia ada. Nah, ini baru kita ambilkan dari yang impor tadi. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi waktu kami ke Thailand belajar, itu bagi kami itu pelajaran yang luar biasa. Mereka mendoktrinkan itu sesuatu hal yang sederhana menurut kami, tapi itu filosofisnya tinggi. Pertama misalnya, menanam anggur, kata mereka, 5 tahapannya. Yang pertama, yang penting kita nanam hidup. Sederhana kan? Nah, untuk bisa hidup, berarti kan harus kita siram. Bagaimana cara menyiramnya, bagaimana memilih bibitnya, bagaimana menyiapkan media tanamnya. Kan belajar, jadi belajarnya bertahap. Yang kedua, bagaimana pohon itu bisa hidup dengan subur dan baik. Berarti kita sudah mulai mengerti tentang pemupukan, bisa mencegah dan menanggulangi hama dan penyakit jika ada, ya kan? Sederhana kan konsepnya. Yang ketiga, yang penting kita bisa membuahkan dan bisa kita panen, kita makan. Udah itu aja dulu gitu, ya kan? Artinya kita bagaimana cara membuahkan, treatmentnya seperti apa. Akhirnya kan kita akrab. Nah, baru setelah ketiga hal ini kita lakukan, baru tahap keempat. Tahap 4 kan kita sudah punya ilmunya ini. Tinggal advance-nya. Bagaimana produktivitas, bagaimana kualitas, bagaimana efisiensi, itu tahap keempat. Jangan nanti yang 1, 2 kita udah bicara ini, nggak akan ketemu. Tahap kelima apa? Baru kita bicara pemasaran, penjualan. Kita dapat duitnya lah gitu. Nah, kita ini sekarang ini sudah mulai di fase keempat menuju kelima. Jadi kita sudah bicara kualitas, produktivitas, efisiensi. Konsistensi juga ya, jangan lupa ya. Jangan sampai nanti di panen pertama kualitasnya baik, nanti panen kedua kisut. Atau batangnya tiba-tiba jadi kurus dan dia nggak mau panen lagi, itu kan repot ya. Jadi konsistensi juga penting ya. Ya, karena nanti panen berikutnya nanti buahnya tidak seperti panen berikutnya. Padahal usia anggur ini seperti kita di Jepang ya, di beberapa kebun itu rata-rata udah di atas 20 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Dan ukuran batangnya tuh udah kayak batang pisang ya. Jadi besar banget gitu. Nah, itu yang kita belum pernah lihat di Indonesia ya. Gitu. Jadi
mereka bisa memuliakan setiap tanaman pohon anggur ini hingga udah di atas 30 tahun ya Pak Heri ya. Iya, benar. Gitu. Dan ya itu yang kita mau kejar ke sana juga gitu. Kenapa kok terus kita memilih anggur, domba, dan kambing ya? Anggur, domba, dan kambing itu ada di Al-Quran, ada di kitab. Bahkan kitab-kitab agama lain pun disebutkan. Itu pasti ada sesuatu hal yang menarik. Jadi kami berpikiran, khususnya saya, berarti buah anggur ini adalah buah yang mulia. Buah para raja-raja, buah para nabi. Ya, karena ada di kitab-kitab, ada kitab-kitab suci. Nah, kami berpendapat kalau kita bisa memuliakan pohon anggur, insya Allah kemuliaan pohon anggur itu juga bisa kita terima sebagai kemuliaan yang dari Allah. Nah, ini kita sudah melihat itu. Kita sudah melihat itu filosofisnya. Jadi kita sungguh-sungguh, kenapa kita juga berpayah-payah bersusah payah juga menyediakan waktu untuk keliling ke daerah-daerah yang lain untuk sosialisasi bahwa anggur ini layak untuk dijadikan alternatif sebagai pengembangan agribisnis di Indonesia, itu kita jelaskan. Yang penting sekarang kita punya kurang lebih ada 8 ya, terus di Jakarta ada 2 ya. Ya alhamdulillah teman-teman nggak pernah telat bulanannya lah gitu. Terus kita secara berkala juga mengirim mereka, kayak kemarin kita ngirim mereka ke Thailand. Dari teman-teman, bahkan seluruh karyawan kita ya, 95% itu kita kuliahkan Mas. Dari perputaran uang yang ada di usaha kegiatan anggur ini, sebagian kita kembalikan ke operasional pondok, terus sebagian kita sisakan untuk perputaran kegiatannya sendiri. Nah, sebagian juga kita alokasikan untuk beasiswa teman-teman yang bantu kita di sini. Dan yang menariknya, mayoritas itu linear dengan kegiatan yang kita lakukan di sini. Jadi mayoritas itu di peternakan sama pertanian perkebunan ya. Kalau ambil jurusannya. Nah, untuk yang teman-teman yang di Kung Anggur, mereka semuanya malah ya, itu di pertanian gitu. Terus untuk kegiatan sampingan kita di kambing domba sekarang ada 5 orang. Itu yang 3 ini masuk tahun kedua mereka di peternakan. Nah, yang 1 baru mau kuliah tahun depan. Nah, terus yang satunya lagi dia masih SMA Mas. Tapi ternyata dia diam-diam di luar sepengetahuan saya, mereka mendekati tim kami yang udah kuliah tadi dan diminta untuk dilibatkan. Justru malah kita bukan yang minta, tapi dia justru minta untuk dilibatkan. Ini yang bikin tadi kan Mas Akor nanya kenapa kita semangat ya. Jadi kalau saya pribadi, yang bikin saya semangat itu tidak hanya melihat perkembangan dari domba atau dari anggur yang kita tanam, tapi perkembangan dari teman-teman juga gitu. Semangat. Kalau kita lihat sama tahun lalu dengan tahun ini ya alhamdulillah perkembangan mereka bagus banget ya. Mereka udah berani untuk nerima customer. Mereka datang terus ngejelasin, oh ini varian ini, nanamnya seperti ini. Terus kita secara rutin juga untuk pengiriman-pengiriman yang di luar kota, mereka udah berani untuk asistensi. Oh ini tanamannya ini kurang ini. Nah itu saya pikir soft skill yang luar biasa ya buat mereka ya. Termasuk di sini sudah jadikan tempat magang ya, beberapa dari pondok pesantren maupun dari tempat-tempat lain magang di sini. Seminggu, 2 minggu, mereka yang ngajarin bagaimana mengatur media tanam, memilih bibit yang baik, pupuknya apa generatif bagaimana. Ini di sini dilatih. Nah, nanti para pemirsa pun kalau ada yang berminat untuk magang, monggo silakan ya. Kita terbuka. Ya. Kalau ada mau konsultasi untuk bagaimana mengembangkan agrobisnis di bidang anggur, kita pun siap. Ya, dengan senang hati. Ya. Setiap orang mungkin persepsinya berbeda-beda. Ya. Tapi kalau ingin mengabdi, ingin memberikan sebagian hidupnya untuk orang lain, itu tidak harus menunggu kaya, apapun. Dan alhamdulillah, saya zaman mahasiswa juga sudah mencoba bagaimana hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya mengembangkan koperasi mahasiswa. Saya juga alhamdulillah pernah dapat anugerah kehormatan, dapat penghargaan dari Pak Presiden Soeharto. Lembaga saya juga diakui oleh pemerintah dapat penghargaan dari Pak Presiden Soeharto. Ya, itu salah satu pengabdian kita. Jadi memang jiwa itu tidak bisa sekonyong-konyong muncul, itu enggak. Itu kita latih, prosesnya panjang. Termasuk kita dulu zaman saya ikut kegiatan pramuka, ikut organisasi dan sebagainya, itu membentuk karakter kita, membentuk bagaimana kita bisa hidup bersama, bagaimana kita bisa hidup bergotong royong, bagaimana kita hidup penuh kekeluargaan dengan masyarakat di sekitarnya. Itu aja, itu berjalan ya mengalir gitu aja. Tiba-tiba pas pandemi kok ada anggur. Oh, setelah kita buka-buka, wah anggur ini ternyata menarik ini. Makanya kita sampaikan ke pemerintah, hei pemerintah,
ini penting ini loh, daripada kita import terus, ya kan, mengurangi devisa. Bagaimana kalau kita sosialisasikan, minimal kita mengurangi devisa lah. Minimal yang tadinya kita beli anggur di supermarket, sekarang sudah enggak lagi merasakan anggur kita. Termasuk nanti dari pecah telur, nanti kapan ulang tahunnya kita setting, nanti kita bisa testing. Mau pas ulang tahun misalnya ya, ini ngomong, tapi bisa kita buktikan. Misalnya, oh saya pingin pas ulang tahun pecah telur makan buah anggur 4 warna, 25 paritas. Sambil metik, sambil kita makan, kita bisa ciptakan itu. Coba mungkin di Eropa, satu halaman besar itu anggur. Tapi kan hanya 1 varian, 2 varian kan, paritas ya kan. Di Jepang kemarin kita paling 1 kebun tuh nggak lebih dari 10 paritas ya kan. Nah, kalau di sini, mumpung kita masih banyak paritas ini. Ini dulu waktu kami nanam pertama, saya nggak ada yang bantu. Di Bintaro itu konsepnya kan urban farming. Ya kita semua di pot. Itu saya nyiram sendiri, mupuk sendiri, nyemprot untuk pencegahan sendiri. Nggak ada temannya. Itu kan tahun 2021, sebenarnya lagi COVID ya. Sebenarnya kondisi kita waktu itu juga lagi nggak baik juga sih. Karena kan kita nggak bisa keluar. Bisnis juga. Kegiatan kita juga terganggu. Jadi malah sebenarnya mutual ya. Jadi kita nggak perlu nunggu di tahapan segini untuk bisa ngasih segini atau melakukan ini. Tapi justru malah kita mulai waktu kondisi kita lagi nggak bagus justru. Waktu tahun 2021 kan kondisi kita nggak bagus ya. Justru malah ini yang menyelamatkan mental kita kali ya. Kalau nggak ada ini pusing kita. Ada kegiatan sampingan yang refreshing lah tadi. Kita lagi pusing-pusingnya justru waktu itu, kalau kita boleh cerita ya. Satu sisi kita punya klien ya, minta ini harus diselesaikan. Sementara kita nggak bisa ketemu tatap muka dengan stakeholder yang terlibat lah ya. Ya, kita rapat terbatas, hanya Zoom. Nggak bisa. Padahal beberapa rapat nggak bisa lewat Zoom. Harus dijelaskan ini. Kita mau survei lokasi ya untuk menganalisa ini terbatas waktunya. Kita bahkan untuk sekedar meeting internal kan kita juga fisiknya terbatas kan. Justru kalau ditanya di titik apa untuk melakukan apa, justru kita memulai ini ketika kondisi kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan saat ini pun tadi ya manfaatnya kan tadi kita bicarakan untuk santri, ini. Untuk masyarakat misalnya ada beberapa pondok pesantren datang ke sini, tolong dilatih ya kita latih. Bahkan nggak punya cukup dana, ya sudah mau bibit berapa, luas tanahmu seberapa, kita bantu. Kita udah nggak hitung-hitungan. Sama mungkin ini Mas ya, kalau ngomong secara teknis ya, terlepas satu usaha itu masih dalam kondisi rugi atau sudah untung, yang paling penting dicatat sih Mas. Jadi kita bisa tahu nih kita ruginya sudah sejauh apa, dan kalau kita masih rugi, kita harus melakukan apa untuk membalikan kan. Jadi mungkin yang orang-orang atau bahkan mungkin saya gitu suka lupa, kita lupa untuk mencatat gitu. Nah yang penting tuh mencatat ya. Terlepas sudah untung atau masih rugi, kita catat. Yang penting dicatat gitu. Saya Herianto dari Kung Anggur, domisilinya ada di Bintaro dan di Blitar. Saya Risyad dari Kung Anggur juga, Bintaro dan Blitar. Alamat kami itu di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Jatinom, Kanigoro, Blitar. Dan kalau di Bintaro itu di Villa Bintaro Regency, Pondok Aren, ya, Tangerang Selatan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah wawasan dan referensi buat kita semuanya dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur.